Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika penulisan sejarah di Indonesia atau historiografi Indonesia, memang secara historis dimulai dari ketika Hussein Jayatiningrat berhasil mempertahankan disertasinya di Universitas Leiden pada tanggal 3 Mei 1913. Ini merupakan sejarah dimulainya penulisan sejarah dengan metode sejarah melalui kritik yang hasilnya sangat baik. Hussein Jayatiningrat adalah salah seorang putra dari Raden Bagus Jayawinata, yaitu seorang pejabat bupati di Serang, Banten, yang mempunyai 9 orang anak bersaudara, dan Hussein ini termasuk anak yang keempat. Jadi dia termasuk anak yang keempat dengan mempunyai 3 orang kakak dan 5 orang adik. Nah, Hussein ini melakukan studi sejarah kritis dengan melakukan kritik. Jadi kritik teks sebagai kritik yang terdapat pada penelitian filologi, karena dia berangkat dari naskah sejarah Banten dengan 10 naskah. Jadi bukan 10 versi ya, seperti yang dikatakan oleh Jan Erkelens ya. Jadi yang dimaksud Jan Erkelens ini adalah 10 naskah, bukan 10 versi. Karena nanti dari perbandingan naskah-naskah itu akan ditemukan 3 versi yang saling berbeda. Jadi versi pertama meliputi naskah A, B, dan C. Kemudian versi yang kedua adalah naskah D dan E, dan sedangkan naskah versi yang ketiga adalah naskah F, G, H, I, dan J. Jadi ada 5 naskah. Nah, dari sini Hussein kemudian menyusun disertasinya yang berjudul Kritische Beschavingen van de Sejarah Banten ya, yang tadi dipertahankan pada tanggal 3 Mei 1913. Nah, nanti disertasi ini diterjemahkan oleh KITLV ya. Kemudian diterbitkan tahun 1983 dengan judul Tinjauan Kritis Sejarah Banten. Nah, disertasi ini memang disertasi yang berbau filologi, tetapi di situ terdapat juga penelitian sejarah. Jadi ini merupakan hal yang sangat baru bagi Indonesia, bangsa Indonesia, karena Hussein setelah melakukan penelitian naskahnya itu kemudian dilanjutkan dengan perbandingan dengan sumber-sumber primer berupa arsip-arsip dari Portugis, Belanda, dan Inggris. Nah, sehingga karya Hussein ini dipandang sebagai karya yang sejarah yang berbeda ya. Jadi di satu sisi ada penelitian filologinya, tetapi di sisi lain adalah ada penelitian sejarah. Nah, tentu saja penelitian model Hussein ini merupakan penelitian yang mungkin merupakan perintisan yang ternyata memang tidak diteruskan oleh sejarawan Indonesia.
Jadi sejarawan Indonesia tampaknya memang tidak bisa melepaskan diri dari keterampilannya terutama dalam penelitian filologi. Padahal sebenarnya sejarah dan filologi ini merupakan ilmu yang saling mendukung ya. Jadi sebenarnya metode kritik teks itu dimulai dari penelitian arkeologi yang oleh para sejarawan kemudian dijadikan salah satu langkah yang sangat penting, yaitu kritik sumber, yaitu yang meliputi kritik ekstern dan kritik intern. Jadi pada dasarnya studi sejarah kritis ini adalah merupakan penerapan metode sejarah ya, dengan melakukan kritik tadi. Nah, karena apa? Persoalan kritik ini rupanya memang belum ya menunjukkan dari bangsa Indonesia atau sejarawan Indonesia untuk melakukan langkah itu dengan secermat-cermatnya. Karena kritik sumber ini merupakan langkah yang sebenarnya berat ya, karena sejarawan harus mulai melakukan seleksi terhadap sumber-sumber atau data yang diperoleh dari langkah yang pertama, yaitu heuristik. Nah, setelah itu kemudian dilakukan kritik, di mana ketika sumber sejarah melalui prosedur kritik ekstern tidak lolos, maka sumber sejarah itu harus disingkirkan dari arena penelitian yang sedang dilakukan. Nah, kalau sumber itu lolos ya, kritik ekstern, maka bisa dilanjutkan dengan kritik intern, yaitu dengan membandingkan sumber-sumber lain ya. Di sini Hussein menggunakan arsip-arsip ya, dari Portugis, Belanda, dan Inggris. Nah, sehingga penerapan ini berarti dilakukan secara tepat ya, karena kritik ekstern dan intern dilakukan sesuai dengan prosedur metode penelitian sejarah. Nah, langkah yang dilakukan oleh Hussein ini memang kelihatannya tidak berlanjut ya, karena ternyata bahwa menjadi sejarawan dengan keterampilan tambahan seperti filologi ini ternyata dianggap tidak mudah, karena memang metode filologi yaitu kritik teks itu memang termasuk langkah yang berat, di mana seorang sejarawan atau filolog harus membaca kata demi kata, paragraf demi paragraf, halaman demi halaman, dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir ya, dibandingkan, sehingga kemudian akan ditemukan varian-varian. Jadi misalnya versi A ini ada varian, versi pertama itu variannya ada ABC, kemudian versi yang kedua variannya adalah D dan E, versi yang ketiga adalah ada 5 naskah, variannya adalah F, G, H, I, dan J. Jadi varian-varian itu merupakan perbedaan yang sangat sedikit atau kecil ya. Nah, sehingga karena variannya ini perbedaannya sangat kecil, maka disebut varian. Nah, sedangkan perbedaan yang sangat prinsipil itu disebut versi. Nah, jadi membaca kata per kata, paragraf demi paragraf,
kalimat dengan kalimat, dan kemudian halaman demi halaman, maka akan ditemukan apa yang disebut sebagai varian dan versi-versi. Jadi ini pekerjaan yang berat memang, penelitian filologi. Membutuhkan ketekunan, membutuhkan kecermatan, membutuhkan waktu yang lama, ya. Tetapi sebenarnya dengan metode ini akan bisa mendeteksi perubahan-perubahan teks yang terjadi dari awal sampai akhir. Nah, oleh karena itu terdapat kekosongan, ya, dari jarak tahun 1913 ketika Hussein berhasil mempertahankan disertasinya, sampai kemudian ada sejarawan dari generasi yang jauh, ya, lahir, ya, misalnya Sartono Kartotirjo yang menulis disertasi mengenai pemberontakan petani Banten 1888. Jadi anehnya Sartono yang berselisih 53 tahun dengan Hussein rupanya mempunyai perhatian yang sama terhadap Banten. Nah, jadi di sini ada selisih 53 tahun, tetapi kalau dibandingkan dengan Sartono, dibandingkan dengan Hussein, maksudnya Sartono ini tidak melakukan penelitian filologi, tapi melakukan penelitian arsip-arsip Belanda yang menyangkut peristiwa sejarah yang terjadi pada tahun 1888. Jadi di sini filologinya memang tidak muncul karena langsung melakukan penelitian kearsipan. Nah, sudah barang tentu pionir-pionir sejarawan Indonesia. Yang pertama adalah Husein Jaitiningrat, ya, kemudian diteruskan oleh Sartono Kartotirjo. Ini merupakan penelitian sejarah bagi sejarawan Indonesia yang menunjukkan bahwa sejarawan Indonesia kelihatannya sangat berat untuk melahirkan sejarawan-sejarawan yang baru. Nah, jadi perbandingannya dari kedua pionir ini adalah Hussein melakukan metode sejarah dengan kritik ekstern dan intern, dengan sumber yang lebih beraneka ragam, ya. Artinya ada sumber manuskrip, ya, ditambah dengan sumber arsip, gitu, ya. Sedangkan Sartono lebih mengarah kepada penelitian arsip. Nah, sehingga perbedaan itu menunjukkan bahwa memang telah terjadi semacam perubahan, ya, bahwa penelitian sejarah kemudian lebih memfokuskan kepada sumber arsip yang dianggap mempunyai nilai kesejarahan yang lebih mantap daripada manuskrip. Karena manuskrip seringkali tadi dianggap sebagai dokumen yang memerlukan penelitian dua langkah, ya. Jadi satu langkah filologi dan langkah yang kedua adalah sejarah. Nah, dari sini menunjukkan bahwa filologi ini mulai ada gejala untuk ditinggalkan, ya. Karena memang Sartono fokusnya lebih banyak kepada sejarah kritis, terutama studi sejarah kritis yang memfokuskan kepada sumber-sumber arsip, karena beliau menyarankan bahwa dalam penelitian sejarah Indonesia sentrisme itu tidak boleh meninggalkan arsip-arsip Belanda,
karena di dalam arsip-arsip Belanda terdapat data sejarah atau sumber-sumber sejarah yang sangat penting bagi penulisan sejarah Indonesia. Nah, jadi di sini ada semacam pemfokusan terhadap arsip-arsip. Nah, sebaliknya penelitian filologi mulai ditinggalkan oleh para sejarawan, sehingga sejarawan menganggap bahwa penelitian filologi ini merupakan bidang yang harus ditekuni oleh para filolog dan bukan oleh para sejarawan. Nah, sehingga kemudian arena manuskrip itu akan diteliti oleh para filolog dan juga para peneliti ilmu sastra. Nah, kehadiran ini menunjukkan bahwa ilmu sastra dan filologi ini kemudian saling bekerja sama untuk melakukan penelitian yang kemudian hasilnya diharapkan bisa dimanfaatkan oleh sejarawan, sehingga di kemudian hari sejarawan memang akhirnya harus menunggu kerja filologi bagi mereka yang memerlukan sumber-sumber seperti manuskrip tadi. Nah, tentu saja dengan mengakhiri kiprah sejarawan di dunia manuskrip, ini menyebabkan sumber-sumber manuskrip tidak mendapat perhatian yang layak dari para sejarawan, seperti yang dicontohkan oleh Hussein Zaitiningrat. Jadi Hussein ini telah memberikan contoh yang sangat baik bagi sejarah Indonesia, karena sejarawan itu mestinya memang harus berbesar hati untuk melakukan penelitian yang bukan bidangnya, tetapi sebenarnya ini merupakan tantangan agar para sejarawan Indonesia itu juga mempunyai keinginan untuk memperkuat dirinya dengan cara belajar ilmu filologi, supaya para sejarawan itu tidak menunggu-nunggu hasil kerja para filolog. Artinya, kalau kita menunggu kerja filolog, maka sejarawan itu menjadi pasif. Artinya, dia tidak bekerja, tetapi kalau seandainya filolog juga tidak bekerja, maka sejarawan pun tidak akan bekerja sama sekali. Nah, oleh karena itu, seperti yang dicontohkan oleh Hussein, sebenarnya ini mestinya menjadi semacam tantangan bagi para sejarawan untuk mendalami ilmu bantu yang sebenarnya sangat penting. Ya, karena filologi itu kan tujuannya adalah pada awal mulanya mencari teks mula, teks yang awal, ya. Mungkin dalam bahasa sejarawan itu teks yang otentik, gitu ya. Bukan teks salinan, bukan teks saduran, bukan teks yang yang kontaminasi, gitu ya. Jadi di sini sebenarnya kritik, ya, maksudnya studi sejarah kritik, ya, kritis itu sebenarnya sudah dicontohkan oleh Hussein bagi para sejarawan, sehingga sejarawan memang tidak hanya mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu sejarah, tetapi juga harus tadi mempersenjatai diri dengan ilmu bantu, termasuk yang paling relevan adalah ilmu filologi. Nah, dengan ilmu filologi, maka sejarawan akan bekerja dari bawah, artinya dia akan mendalami manuskrip yang berisi teks-teks sejarah, sehingga ia menjadi orang yang tidak asing terhadap karya yang disebut sebagai history from within, ya. Nah, tetapi pengingkaran terhadap filologi dari para sejarawan mengakibatkan karya-karya sejarah lokal tidak lahir. Jadi inilah yang
menjadikan sejarah lokal tidak berkembang dengan pesat karena bagaimanapun juga sumber-sumber sejarah yang ditulis berdasarkan manuskrip, sementara manuskripnya tidak dikerjakan atau tidak diteliti. Nah, sehingga kemudian terdapat kekosongan hasil-hasil yang mestinya bisa dicapai. Nah, akhirnya memang secara umum bisa dinyatakan bahwa diabaikannya penelitian filologi oleh para sejarawan Indonesia telah menyebabkan sejarah lokal tidak berkembang ya dengan semestinya, sehingga kemudian sejarah lokal tidak berkembang, sejarah Indonesia juga sama, sehingga kemudian kita melihat bahwa historiografi Indonesia ini seperti berjalan di tempat ya, tidak mengalami perkembangan yang lebih jauh ya, karena kita melihat bahwa sejarah lokal yang merupakan sejarah yang dilandasi oleh sejarah etnosentrisme itu sebenarnya telah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini mempunyai potensi kesejarahan yang luar biasa. Jadi potensi sejarah ini tidak mendapat perhatian yang layak, maka karya historiografinya itu tidak muncul, terutama yang berkaitan dengan sejarah etnosentrisme yang berada pada tataran lokal. Akhirnya sejarah lokal sebagai mikrounit ini tidak berkembang karena tidak terdapat penelitian yang dihasilkan. Nah, karena mikrounit juga tidak menghasilkan, maka tidak terjadi pertemuan antar mikro. Ya. Jadi pertemuan antara mikrounit ini akan menjadi mesounit. Itu sejarah antar lokal. Nah, karena mesounit tidak ada, maka makrounitnya juga tidak berkembang. Ya, jadi kita secara berangsur dari mikro menjadi mikrounit ke mesounit, dari secara lokal ke sejarah antar lokal, kemudian dari mesounit ke makrounit, dari sejarah antar lokal menuju sejarah nasional. Nah, inilah yang menyebabkan rintisan Husein Jayadiningrat karena dianggap berat oleh para sejarawan sehingga tidak diikuti oleh sejarawan-sejarawan di kemudian hari. Ya, barangkali sejarawan yang mau melakukan itu misalnya dicontohkan misalnya adalah Edi Suhardi Ekajati yang pada dekade tahun 70-an menulis disertasi mengenai cerita di Pati Ukur ya, yang merupakan penelitian filologi yang kemudian bisa juga merupakan penelitian sejarah. Sementara pada masa kini kita belum melihat adanya sejarawan Indonesia yang melakukan penelitian filologi dan sejarah sekaligus, sehingga ya, kita bisa melihat bahwa fenomena penulisan sejarah lokal akan berkembang dengan pesat, sehingga sejarah nasional pun akan pesat juga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.